Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali kita akan mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, bersyukur ya Bapak, pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami bersyukur ya Bapak untuk kekuatan dan kesehatan Kau anugerah kepada kami, sehingga sampai saat ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh menikmati betapa besar kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami di dalam hidup ini. Pagi ini kami mau datang ya Bapak, dengan membawa ucapan syukur kami, puji-pujian kami, dan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak untuk menerima semuanya itu. Kami bersyukur untuk kehidupan kami seminggu yang telah kami lalui. Kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam sepanjang hidup kami. Kau Tuhan yang memelihara kami, Kau Tuhan yang memberkati kami, Kau Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah tuntunan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kau berjalan bersama dengan kami. Dan Kau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semua kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya kita katakan amin. Bukan Tuhan
bagi orang percaya juga tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
pun memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang gagah perkasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kami kehidupan, bahkan Allah yang memelihara hidup kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan kami akan menjadi seperti murid-murid-Mu yang akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami rindu ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita diberkati, bersama kita katakan amin. Shalom, saudara-saudara, apa kabar? Di GPI Avia Cemara Medan, walaupun sudah lewat pertengahan bulan Januari, tapi saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Karena saya baru ketemu sekarang ini dengan saudara-saudara semuanya. Kita sudah melewati beberapa belas hari tahun yang baru ini. Tetapi kita melihat fakta, saudara. Keadaan dunia sudah nggak tahu mau dibawa kemana. Sampai kira-kira Oktober, akhir Oktober masuk November. Kita semua masih sering dengar ungkapan, pernyataan orang-orang, anak-anak kita yang begini isi pertanyaannya. Ya, sejak kira-kira bulan Mei, Juni. Ya, pertanyaannya begini. Kapan kita ketemu? Ayo kita makan-makan lagi yuk. Ayo kita pergi ke sana. Ayo kita buat ini. Dengan akhir perkataan begini. Ya tunggu kalau corona ini sudah tidak ada. Kalau COVID-19 sudah pindah ke laut, pindah ke planet mana. Saudara, itu pertanyaan atau pernyataan kita yang kangen-kangen, ingin ketemu, ingin kontak. Ya, anak-anak kita juga sudah nggak betah di rumah. Nah, masuk bulan November ke sini, sadar nggak? Nggak ada lagi orang yang berkata, ya tunggu corona. Kenapa nggak ada kata itu lagi? Karena coronanya nggak pergi-pergi. Bahkan kalau kita lihat keadaannya makin mengerikan. Awal Desember tahun lalu 2020. Wah, dunia bersuka cita. Ya, karena vaksin sudah diyakini mulai dikirimkan ke banyak negara di dunia, negara-negara pada beli. Wah, orang punya harapan dengan vaksin nanti. Saudara lihat, beberapa hari sebelum Natal, dunia dikagetkan. Coronanya makin ganas. Dan muncul jenis baru di Inggris. Masih ingat gak itu? Saudara bayangkan, vaksin belum dipakai. Tahu-tahu coronanya berubah. Lebih ganas. Orang takut. Sampai Jepang, Korea, negara-negara Eropa menutup pintu. Nggak boleh ada orang dari Inggris datang. Bahkan Indonesia saja sampai 14 Januari yang lalu tutup. Nggak boleh ada yang masuk. Kalau sampai ada yang masuk di karantina dulu berapa hari. Saudara bayangkan.
waktu mereka membuat penelitian untuk vaksin itu berapa triliun rupiah yang dikeluarkan. Baru bisa diteliti mereka buat vaksinnya berapa triliun rupiah lagi. Belum dipakai, muncul yang lain. Mau nggak mau kan mereka harus merubah lagi vaksin ini. Vaksin sudah ada, pro kontra. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Bingung saudara. Oke, kita nggak bahas corona, kita nggak bahas vaksin. Oke, kita mau bahas tentang hati Papa kita yang begitu mengasihi kita. Tentang hati Tuhan Yesus yang begitu sayang kita semuanya. Kita bahas itu yuk. Ya, karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Papa kita tidak pernah berubah. Itu kepastian. Tapi ada syarat. Bagaimana kita bisa menang menghadapi dunia yang tidak menentu ini? Ngeri loh saudara. Tapi puji Tuhan, Papa kita setia. Nah, kita baca ayat yang pertama. Yohanes 10 ayat 27. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-27. Terima kasih Bapak, bahwa di dalam firman-Mu ada janji yang luar biasa ini. Sederhana janjinya. Ya, maka kalau saudara dan saya menuruti Yohanes 10 27, maka hidup ini tenang, hidup ini luar biasa. Begini firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Oke, yang kedua. Dan terima kasih Bapak. Ini yang saya mau katakan. Janjinya. Dan aku, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, mengenal mereka, mengenal kita, karena kita domba-dombanya. Dan apa akibatnya kalau saudara dan saya mendengar suara gembala itu, dan gembala itu mengenal kita? Wow, dampaknya luar biasa. Lihat hal yang ketiga di ayat ini, saudara. Terima kasih Bapak untuk janji yang hebat. Terima kasih. Dan mereka mengikut aku. Inilah 3 langkah yang kita harus miliki untuk masuk dan melewati tahun yang gak ada kepastian. Yang mana dunia masih ketakutan dengan itu. 1. Domba-dombaku mendengar suaraku. Coba ya, renungkan. Selama COVID-19 ini, maaf ya, banyak gak suara-suara yang berseliweran di sosial media, berseliweran di berita televisi, ya di berita-berita yang ada, yang resmi maupun gak resmi, termasuk yang hoax itu. Ada suara-suara yang kita dengar. Maaf, ketika salah seorang anggota keluarga kita dinyatakan positif, ada keanehan, saudara. Keanehan yang paling aneh. Orang-orang yang kita kasih dinyatakan positif. Apa yang terjadi? Kita sayang mereka, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Karena kita pun mikir, mau nolong dekat-dekat salah, nggak nolong kok sepertinya dibiarkan. Jahat nggak COVID ini, saudara? Nah, inilah fakta. Pagi-pagi kita bangun, maaf, rata-rata manusia sekarang yang didengar suara pagi-pagi bangun bukan suara Tuhan. Kita nggak cari firman Tuhan, maaf, kita cari berita corona. Apalagi yang rajin ngikuti, kalau sore berita di TV, hari ini yang positif berapa ribu.
Yang masuk rumah sakit berapa banyak? Yang sembuh berapa? Nah, pasti akan ngikuti. Yang mati berapa hari ini? Maaf ya saudara. Nah, inilah bukti. Sehari penuh ada berapa ribu macam suara yang berseliweran di HP kita. Ribuan suara yang kita dengar lewat TV, radio, dan sebagainya. Berita-berita itu. Tapi kalau saudara dan saya mengambil keputusan, kita hanya mau mendengar satu suara dari satu sumber, yaitu suara Gembala yang baik. Suara Tuhan Yesus Kristus. Suara dari Raja segala Raja. Suara dari Tuhan segala Tuhan. Yakin hidup ini akan tenang. Hidup ini akan menikmati damai sejahtera. Hidup ini akan menikmati sukacita yang luar biasa. Tidur jadi nyenyak, makan jadi enak, asam lambung normal, detak jantung normal, tekanan darah juga normal. Karena saudara dan saya mendengar suara Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka itu saya ulangi lagi, Yohanes 10:27. Kalau saudara dan saya mengaku domba-dombanya Tuhan Yesus, maka tandanya, cirinya cuma satu. Mendengar suara Gembala itu. Tidak mengizinkan mendengar suara yang lain. Ingat berapa waktu yang lalu viralnya ada di sosial media, YouTube, semuanya WhatsApp. Kelihatan itu di Eropa. Ya Swiss kalau tidak salah. Ada turis-turis datang ke peternakan domba. Nah di situ diperagakan. Itu lucu sekali. Saya waktu melihat itu ya tertawa, ya terharu. Langsung ingat ayat ini. Kalau masih ada coba. Saudara yang bagian multimedia di GBA Via Cemara. Tayangkan itu. One more time. Oh, one is. Oh, good. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. This is amazing. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, terus pemilik domba itu mengajari turis. Kamu panggil domba-domba itu.
dengan suara seperti ini. Weh, turis-turis itu ngikuti. Weh, sampai capek. Nggak ada domba. Jangan lagi datang. Noleh aja nggak ke sumber suara itu. Udah? Pemiliknya biarin para turis ini capek. Teriak, manggil semuanya. Begitu sudah capek. Maka si gembala dengan lembut sekali keluarkan satu suara yang tadi juga diajarkan kepada para turis. Saudara, saya menangis. Begitu domba-domba lagi merumput di tempat yang berjauhan juga. Begitu dengar suara gembala itu. Aduh saudara, mereka lari semuanya mendekati gembalanya. Di situ kita belajar. Di masa yang susah, di masa yang sulit, di masa yang menakutkan seperti ini, ambillah keputusan. Saudara tidak mau dengar suara-suara yang lain. Apalagi suara-suara menakutkan. Wih, berita corona ini mengerikan, saudara. Maka itu stop. Kemenangan buat kita di tahun 2021 adalah kemenangan. Bukan karena kita rajin doa puasa. Bukan kemenangan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab. Bukan kemenangan karena kita doa 1 hari 8 jam, maaf. Tapi kemenangan karena saudara dan saya hanya mendengar satu suara dari satu pribadi. Gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Saudara pernah bertanya enggak? Ini pertanyaan lucu. Ya karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, jadi saya ngerti. Nah, begini. Kenapa Tuhan Yesus enggak berkata, hai kamu kucing-kucingku? Lucu ya? Tapi dia berkata, kamu domba-dombaku. Nah kalau kita dombanya, berarti saudara dan saya perlu seorang pemimpin. Kenapa? Apa bedanya domba dengan kucing? Beda. Kucing itu pinter. Domba itu maaf. Kucing yang menjengkelkan kita. Biasanya kucing tetangga ya. Kita masukkan karung. Kita buang jauh-jauh. Pikirnya lega. Percaya enggak? Sebelum kita sampai rumah kita, kucing itu sudah ada duluan di situ. Betul toh? Yang pernah punya pengalaman itu. Nah, maka itu Tuhan Yesus enggak berkata kamu kucing-kucingku. Karena kucing itu enggak perlu gembala, enggak perlu yang menuntun, dia pinter. Tapi domba, tuh ampun. Lepaskan 20 meter saja dari kandangnya. Sudah embe, tola-toleh. Nggak tahu mau kemana. Itulah embe. Itulah kita. Tidak tahu jalan pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tahun yang tidak pasti. Di keadaan dunia makin kacau ini. Terima kasih. Bahwa Tuhan mau jadi gembala kami. Sungguh kami menundukkan diri untuk kami jadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk itu. Siap ya? Jadi domba-dombanya. Cuma satu kriterianya. Mendengar suaranya. Bukan suara-suara lain yang kita dengar. Tapi suara gembala itu. Pasti aman. Pasti selamat. Tidak akan tersesat. Terima kasih Bapak. Terus, ini yang hebat. Gembala itu mengenal kita. Saudara tahu nggak arti kata mengenal di sini? Wow, arti kata mengenal itu dahsyat. Betul-betul kenal. Artinya sampai sedalam-dalamnya. Maaf ya suami istri. Yang hari-hari ini saudara, maaf. Karena mungkin keuangan sudah makin tipis. Ketidakpastian untuk biaya anak-anak dan semuanya. Jangan nambahi beban.
yang hampir tiap hari, mungkin ada yang tiap hari bertengkar terus. Stoplah saudara, stop. Kenapa sih ada suami istri rajin bertengkar? Penyebabnya bukan karena uang, bukan karena belanja, bukan karena ini, tidak. Suami istri yang rajin bertengkar, itu cuma karena satu penyebabnya. Belum saling kenal. Sungguh, suami istri yang saling mengenal, maka kesalahpahaman, salah dengar, salah bicara, itu turun sekali, kurang sekali. Tapi yang tidak saling kenal, pasti cekcok ribut terus. Nah, belum pernah dalam sejarah manusia, seperti tahun pandemik ini 2020 dan 2021, nggak tahu sampai kapan. Suami istri paling lama rekor, pecahkan rekor, paling lama berduaan di rumah. Ini kalau terus-terus terjadi, maka sampai akhir Maret nanti, pas setahun ini corona ada di Indonesia. Nah, bayangkan sekian belas bulan, lebih banyak di rumah berdua daripada pisah, nggak seperti sebelum COVID. Harusnya kan saling kenal. Tiap hari di rumah kok. Maka itu saudara, hal kedua ini kita harus berterima kasih kepada Gembala Agung kita. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku kenal kamu. Terima kasih. Ayat ini manis sekali. Anak-anak, maafkan papa mama ya, yang kalian nilai kok tambah rajin bertengkar akhir-akhir ini. Maafkan papa mama. Ayo papa mama berusaha saling mengenal. Nah, Tuhan Yesus kenal kita. Dan kenalnya sungguh-sungguh kenal loh. Nggak main-main. Maka itu kita pun harus belajar kenal dia. Saya tambahkan satu ayat. Hosea 6 ayat 3. Begini kata Tuhan. Oh, terima kasih Papa untuk firman-Mu yang luar biasa. Hosea 6 ayat 3. Begini firman Tuhan untuk kita belajar menjadi domba-domba yang taat, yang nurut. Domba-domba yang tidak bisa mendengar suara yang lain, hanya suara gembala. Hosea 6 ayat 3. Begini firman Tuhan. Maaf. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal Yahweh dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Ya, saya baca lagi, ini ajakan yang luar biasa. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ajakan, bukan ajakan doa puasa, bukan ajakan doa pagi, doa malam, tidak. Ajakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Bapa kita di surga. Nah, seperti itu suami istri dalam kehidupan kita. Anak-anak, kakak beradik, berusahalah untuk saling mengenal itu. Maka hidup ini akan luar biasa. Jadi mengenal Tuhan kita itu mutlak. Jadi Tuhan Yesus sudah berusaha dan berhasil mengenal kita. Sekarang timbal baliknya, kita yang harus mengenal Dia. Fair toh kalau begitu? Adil bukan? Apa dampaknya kalau kita bisa mengenal Tuhan kita? Keren saudara. Kita nggak akan ketakutan. Kita nggak akan jadi panik menghadapi apa-apa. Tidak. Ya, berapa waktu yang lalu, belum lama, pesawat Sriwijaya Air jatuh. Aduh, sedih sekali melihat itu. Saudara, udahlah, pokoknya kita hanya mau dengar suara Tuhan. Suara Tuhan. Gembala yang baik itu.
Kalimat yang ketiga. Dan mereka mengikut aku. Sederhana sekali. Satu ayat yang pendek. Tetapi di dalamnya ada 3 poin penting. Untuk saudara dan saya menang. Sanggup lolos di tahun ini yang gak tahu mau jadi apa. Yaitu 1, kita domba-dombanya. Jangan mau dipimpin oleh yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang boleh pimpin kita. 2, Dia mengenal kita. Ya, yang ketiga yang terakhir. Domba-dombaku mengikut aku. Nah, mari kita jujur. Hari-hari ini suara siapa yang kita ikuti? Maaf ya, mudah-mudahan gak ada di antara kita yang pernah tertipu. Istilah yang dipakai ya, investasi bodong. Maaf. Tahu ya? Kan banyak penipu-penipu. Aduh, maaf ya saudara, saya tuh heran lihat orang Indonesia ini. Berita tentang penipuan. Taruh uang dalam waktu seminggu dibungai sekian %, lebih tinggi dari bank. Kenapa kita bisa percaya? Karena kita mengikut teman. Ada teman baik, wih untung loh aku sudah praktekkan. Aku taruh sekian, wih dalam seminggu dikembalikan sekian. Ya siapa yang gak tertarik? Apalagi zaman susah seperti ini. Awal-awal memang bagus. Ya memang mereka penjahat. Mau menipu. Setelah itu habis. Aduh, menyedihkan sekali kalau kita melihat itu. Kenapa bisa terjadi? Karena dengar suara teman. Dan ngikut. Wajar bukan? Kalau ada orang bicara, apalagi teman baik, lalu ikut. Maaf. Anak-anak muda, generasi milenial, kalau Anda ada di GPI Avia Cemara ini, ayo kita jaga hidup. Hati-hati dengan suara temanmu. Jangan kau ikuti. Bisa bahaya. Ya hati-hati dengan suara siapa dan siapa yang kita ikuti. Itu penting sekali. Maka saudara dan saya akan aman, akan berbahagia, akan diberkati, akan jadi pemenang. Kalau kita mengambil keputusan, tidak mau ikut siapa-siapa, hanya mau mengikuti gembala yang baik itu. Maka kalau saudara dan saya mengambil keputusan, mau mengikuti gembala yang baik itu, hidup ini pasti aman. Terima kasih Tuhan. Inilah modal, inilah kunci, inilah jalur kemenangan, inilah kekuatan kita berjalan sepanjang tahun ini. Ayat yang terakhir, Yesaya 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat yang ke-18. Ada janji Bapa kita yang luar biasa. Begini firman-Nya. Yesaya 48, ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Ada 2 janji yang hebat. Kalau saudara dan saya memperhatikan perintah-perintahnya. Apa arti kata memperhatikan? Menuruti. Pay attention. Serius. Dampaknya 2. 1. Damai sejahtera kita akan seperti sungai yang gak pernah kering, airnya mengalir terus. 2. Kebahagiaan kita akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, hebat. Di masa yang tidak pasti ini. Kalau hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Kalau hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Hidup ini aman. Katakan amin, saudara. Hidup ini aman. Serius. Hanya karena damai sejahtera dan kebahagiaan. Kapan itu kita bisa dapat? Sekiranya.
Nah, kata sekiranya ini menarik. Tuhan gak pernah maksa. Terserah kamu. Oh, terima kasih Papa gak pernah maksa. Tapi inilah keputusan kita. Jadi, kalau saudara dan saya domba-dombanya Tuhan Yesus, maka ada 3 hal yang terjadi. 1, kita mendengar suaranya, bukan suara yang lain. 2, Tuhan Yesus mengenal kita. Dan kita pun harus berusaha untuk mengenal dia. 3, karena enggak ada yang lain yang memimpin kita, maka saudara dan saya tidak punya pilihan. Harus mengikuti gembala yang baik sebagai domba yang bodoh ini. Maka kalau hidup seperti itu, kekuatan kemenangan jadi milik kita. Hidup ini aman, penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan. Terimalah firman ini saudara, sebagai hadiah tahun baru dari Bapa di surga, untuk kita kuat berjalan bersama dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih ada di bulan yang pertama. Tahun yang baru ini 2021. Tahun yang gak tahu mau jadi apa ke depan ini. Tapi setelah kami dengar firman-Mu, Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bahwa kami ini domba-dombamu. Kami harus mendengar suara-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini kami mengambil keputusan. Tidak mau dengar suara yang lain. Suara yang menakutkan. Suara yang buat kami gelisah. Suara yang buat kami gentar. Nggak tenang hidup ini. Kami mau tolak semua suara-suara itu. Kami hanya mendengar suara gembala kami yang baik. Karena di dalam suara Tuhan itu ada damai sejahtera kebahagiaan. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus mengenal kami. Terima kasih. Dan kami mau berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan inilah keputusan kami. Hanya mengikut Tuhan. Kami nggak mau dengar suara yang lain. Suara yang menakutkan itu. Terima kasih Bapak. Memberkati Ibu Gembala bersama anak-anak. Memberkati semua tim pelayanan. Walaupun masih online, kami belum bisa ketemu langsung. Memberkati. Tuhan, anak-anakmu, anggota Jemaat GBFIH Semarang yang tersebar di banyak tempat. Tapi kami bisa berkumpul dengan online ini. Tuhan memberkati. Itu sebabnya saudara, sebelum kita meninggalkan ibadah ini, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih sayangnya melimpah untuk semua saudara. Terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan pengampunannya gratis kita terima. Bagikan kepada yang memerlukan. Dan berjalanlah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita tidak akan tersesat. Berkat ini jadi milik kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah berkat sepanjang hidup ini. Haleluya. Amin.